Nah, syabab, sudah berapa tadi guru beliau dalam bidang agama dan dalam bidang hadis ataupun cabang-cabang ilmu yang lainnya? Yang pasti pertama adalah ayahanda beliau, yaitu Syekh Nuh Najati, yang seorang ulama bermadzhab Hanafi, kemudian Syekh Said Al-Burhani, kemudian Syekh Muhammad Raghib At-Tabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Ibnu Sadali. Syabab, kembali bertemu dengan saya Adnan Ferdiansah. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang biografi, perjalanan hidup, dan silsilah keilmuan dari guru-guru kita, syabab. Nah, di video kali ini yang kita bahas adalah seorang ulama besar, ahli hadis, Al-Imam Al-Mujaddid. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, sedikit cerita ya, sebab sebelum saya memulai video ini, sebelum saya memutuskan untuk mengangkat biografi beliau, sempat ada rasa takut di dalam hati saya, sebab ragu-ragu, mundur maju, tapi nggak pakai cantik ini. Maksudnya niatnya itu ada kadang timbul, kadang tidak. Karena yang akan kita bahas bukan orang sembarangan, sebab seorang ulama yang fenomenal, ulama besar. Bahkan dalam pengumpulan materi biografi beliau ini, saya benar-benar harus meriset, mencari, dan mengumpulkan itu gak cuma satu web, atau satu blog, atau satu video, tapi dari berbagai macam sumber kami kumpulkan, sebab sebagai kehati-hatian kami dalam mengangkat biografi beliau ini. Akhirnya dengan memohon pertolongan Allah, kami mengangkat biografi beliau ini, syabab. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam pembahasannya saja. Beliau adalah Ustazul Muhaqqiqin wal Ulama, Nasyrus Sunnah, Qami'ul Bid'ah, Muhaddithul Ashar, Al-Faqih, Al-Imam Al-Mujaddid. Ini semua adalah laqab atau julukan yang diberikan orang-orang kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati bin Adam Al-Albani. Beliau dilahirkan pada tahun 1332 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1914 Masehi, di kota Asqadar yang merupakan ibu kota Albania di masa lalu. Nah, syabab, beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin namun agamis, karena ayahanda beliau, Syekh Nuh Najati, merupakan lulusan dari beberapa pondok pesantren di Kesultanan Utsmani atau Astanah 12 sekarang di Istanbul. Kemudian beliau, ayahanda Syekh Al-Albani ini, kembali ke negerinya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di negerinya dalam masalah agama. Nah, syabab, setelah Syekh Nuh Najati kembali ke negerinya, beliau langsung mendirikan atau membuat markas untuk belajar agama yang ia buat untuk anaknya, yaitu Syekh Al-Albani ini, yang telah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola oleh Yayasan Al-Is'af Al-Khairi di Damaskus. Namun, Syekh Nuh Najati memutuskan untuk pindah ke Damaskus dari Albania karena sistem pemerintahan yang sekuler yang diterapkan oleh Raja Ahmad Zuga. Nah, syabab, kita masuk ke dalam pembahasan yang fenomenal ini. Karena banyak pembenci beliau menuduh bahwa Syekh Al-Albani ini tidak punya guru dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan latar belakang keilmuan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi setelah beliau lulus dari Madrasah Ibtidaiyah, beliau memang tidak melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok pesantren, dan hanya belajar, memfokuskan untuk belajar agamanya pada ayahanda beliau, karena ayahanda beliau sendiri adalah seorang ulama dalam mazhab Hanafi. Beliau, Syekh Al-Albani, belajar kepada ayahandanya, mempelajari ilmu-ilmu lughah,
dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Jadi guru pertama Syekh Albani adalah ayahanda beliau, yaitu Syekh Nuh Najati, yang seorang ulama besar di zamannya. Kemudian Syekh Al-Albani juga belajar kepada Syekh Said Al-Burhani dalam mempelajari ilmu fiqih madhab Hanafi dan kitab Syuruzuz Zahaba dalam ilmu nahwu dan beberapa kitab ilmu balaghah lainnya sebab. Kemudian guru beliau adalah Syekh Muhammad Raghib At-Tabakh yang memberikan ijazah periwayatan hadis kepada Syekh Al-Albani dan memberikan kitab sabat beliau yang berjudul Mukhtasar Al-Asbat Al-Halabiyah. Nah, Syekh Al-Albani lalu mulai menggeluti ilmu hadis pada usia di kisaran 20 tahunan sebab setelah beliau mendapat pengaruh besar dari dakwahnya Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, sahabat, sudah berapa tadi guru beliau dalam bidang agama dan dalam bidang hadis ataupun cabang-cabang ilmu yang lainnya? Yang pasti pertama adalah ayahanda beliau, yaitu Syekh Nuh Najati yang seorang ulama bermadzhab Hanafi, kemudian Syekh Said Al-Burhani, kemudian Syekh Muhammad Raghib At-Tabakh dalam jalur periwayatan hadis secara ijazah bahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa keilmuan Syekh Al-Albani ini diakui dalam bidang ilmu hadis. Dan yang terakhir guru beliau adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho rahimahumullah ta'ala. Jadi tuduhan kepada beliau, yang tuduhan-tuduhan itu menyerang bahwa Syekh Al-Albani ini tidak memiliki guru, belajar secara otodidak, ini adalah tuduhan-tuduhan yang muncul dari kebencian tanpa ada bukti. Nah, sebab ini pelajaran yang harus kita bisa ambil, bahwa sebenci apapun kita kepada seseorang, cukuplah di hati. Jangan sampai kita berusaha untuk menjatuhkannya, menjatuhkan harga dirinya, apalagi sampai menuduh yang tidak ada pada dirinya. Kan fitnah kan jatuhnya kan. Walaupun kita tidak suka dan tidak mengambil ilmu pada salah satu ustadz atau salah satu ulama, cukup hormati mereka, setidaknya mereka lebih tua dari kita, syabab. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang pendidikan dan latar belakang keilmuan Syekh Al-Albani ini. Atau diceritakan bahwa Syekh Al-Albani ini sering menghabiskan waktu di dalam perpustakaan di Az-Zahiriyah. Beliau berada di sana untuk membaca, meneliti, menelaah, bahkan sampai mentahqiq kitab-kitab para ulama. Bisa sampai 8 sampai 12 jam hampir setiap hari beliau habiskan, sebab sampai-sampai nih pengurus perpustakaan memberikan ruangan khusus kepada beliau karena melihat kegigihan beliau dalam membaca, menelaah dan meneliti kitab-kitab hadis para ulama. Nah, syabab, coba kita bayangkan 8 sampai 12 jam di dalam perpustakaan untuk membaca saja. Saya pribadi nih saya pribadi saja nggak sanggup, sebab apalagi ditambah dengan menelaah, meneliti. Ini bukan perkara hobi membaca ya, sebab. Tapi gini deh contohnya, saya datang nih ke perpustakaan untuk membaca buku dari suatu bidang ilmu. Yang harus pertama kali saya siapkan adalah kenal dulu dengan ilmu tersebut. Benar gak? Benar lah. Kemudian tahu tentang ilmu tersebut. Menguasai ilmu tersebut, baru akan tumbuh suka bahkan cinta kepada satu bidang ilmu tersebut, sebab. Nah, setelah suka itu timbul, baru deh kita mencurahkan waktu, perhatian kepada ilmu tersebut. Sekarang, bagaimana bisa ada orang yang berlama-lama membaca buku, tapi dia sendiri nggak tahu itu buku apa, membahas ilmu apa, apalagi sampai menelaah dan meneliti buku yang dia sendiri saja tidak tahu itu sedang membahas ilmu apa, sebab. Itu kan aneh kan sebenarnya. Nah, jadi tuduhan kepada Syekh Al-Albani bahwa Syekh Al-Albani ini tidak ahli di bidang ilmu hadis, ini tuduhan sesat yang keluar dari mulut-mulut ahlul hawa.
Ya seperti contoh yang kami kedepankan tadi, sahabat, tidak mungkin Syekh Al-Albani mampu membaca dari 8 sampai 12 jam, menelaah dan meneliti kalau dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dia lakukan atau tidak mempunyai kompeten di dalam bidang ilmu hadis, sahabat. Beliau melakukan hal tersebut yang pasti karena beliau sudah tahu dan memang berkompeten di dalam bidang ilmu hadis. Nah, sahabat, itulah biografi singkat dari seorang ulama besar, muhaddis al-mujaddid, Syekh Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati bin Adam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Semoga bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, dan kita tambah mengenal beliau, mengenal guru-guru kita, dan bisa tambah menghormati mereka atas perjuangan mereka kepada dakwah yang mulia ini. Sebenarnya masih panjang biografi Syekh Al-Albani ini, dari setelah beliau belajar kemudian mendakwakannya, apa saja rintangan yang beliau hadapi. Insya Allah akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Nah, mari sahabat, kita terus berupaya untuk ikut berdakwah dengan cara kita masing-masing. Yang penting tidak keluar dari batasan-batasan seorang penuntut ilmu. Contohnya dengan mendukung channel ini. Share video-videonya akan sama dengan menebarkan ilmu dan manfaat, insya Allah. Jadi segitu saja yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mohon maaf kepada kalian apabila ada penyampaian yang salah, dan saya ucapkan jazakumullahu khair kepada kalian semua yang mendukung channel ini. Semoga Allah berikan balasan yang setimpal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.